Hari Pendidikan Nasional diperingati setiap tanggal 2 Mei. Tema besar dari pemerintah tahun ini, serentak bergerak wujudkan Merdeka Belajar. Hal ini untuk memperkuat semangat bagi dunia pendidikan, sekaligus bentuk penghormatan kepada Kiai Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Pembelajaran daring saat ini merupakan suatu kelaziman. Tak ada pilihan lain, kecuali harus beradaptasi dengan cepat untuk seluruh siswa dan guru. Saat melakukan belajar daring, siswa dituntut untuk memahami pelajaran dengan cepat. Dan untuk guru, harus memahami teknologi karena belajar daring menggunakan alat yang belum tentu semua guru dapat menggunakannya. Sebenarnya kan karena anak baru ya, kelas 1 yang baru masuk itu sebenarnya untuk komunikasi kita harus untuk mengenal anak satu persatu itulah kendalanya. Karena kan kita tidak tatap muka secara langsung. Nah, akibatnya itu jadi kita tidak bisa mengenal karakteristik satu persatu dari siswa gitu kan. Mungkin dalam pembelajaran ya kendalanya itu salah satunya kuota ya, karena kan dari segi ekonomi mereka pun terbatas gitu. Tapi selama pembelajaran daring ini bisa diatasi dengan beberapa hal. Mungkin tidak dengan menggunakan video, karena kan kalau video kuota internet yang digunakan itu lebih banyak. Jadi mungkin dengan cara mengirim foto, hanya itu sih sebenarnya. Kendalanya sih hanya di internetnya aja Mbak ya. Di saat kita lagi aplikasi online itu terkadang internet kita habis pulsanya gitu. Satu gadget untuk dua-duanya Mbak gitu. Jadi aplikasi Classroom itu nanti digabungin di dalam satu HP itu. Saat ini, pembelajaran daring terkendala dengan koneksi internet yang tidak didapatkan oleh seluruh siswa di Indonesia. Meskipun saat ini, pemerintah telah melakukan subsidi kuota internet bagi seluruh pelajar di Indonesia. Di Hari Pendidikan Nasional tahun ini, meskipun di tengah pandemi COVID-19, diharapkan generasi muda Indonesia kembali mendapatkan pendidikan yang bermutu, meskipun dengan kebiasaan baru. Tim Liputan, Berita 1. Pemirsa, Hari Pendidikan Nasional diperingati setiap tanggal 2 Mei. Tema Hari Pendidikan Nasional tahun ini adalah serentak bergerak, wujudkan Merdeka Belajar. Ada beragam problematika pendidikan di tengah pandemi yang dihadapi siswa dan guru Indonesia. Lalu seperti apa solusinya? Untuk membahasnya, kita sudah terhubung melalui telekonferensi dengan Wasekjen Federasi Serikat Guru Indonesia, Pak Mansur. Halo, selamat siang Pak Mansur. Selamat siang Mbak Anggita. Ya, Pak Mansur. Pemirsa sekalian. Baik, Pak Mansur, kita saat ini masih menghadapi masa sulit, yaitu masih menghadapi pandemi, semua bidang pun terpukul, termasuk penyelenggaraan pendidikan. Ini sebenarnya tantangan terberat apa yang dihadapi oleh dunia pendidikan saat ini? Baik Mbak Anggita, sebenarnya kalau kita berbicara pandemi yang kemudian dihadapi oleh dunia global melalui pembelajaran daring, ini atau menghadapi kendala bagi seluruh dunia. Bahkan kita tahu dari laporan Berita 1 pun kita sering lihat di VOA itu mahasiswa maupun pelajar-pelajar di Amerika pun merasa kesulitan dengan pembelajaran daring. Ya. Nah, sayangnya bagaimana cara Kemendikbud menghadapi pembelajaran di masa pandemi ini memang masih banyak terjadi kendala-kendala, khususnya di dalam pembelajaran daring. Karena BDR atau belajar di rumah yang ditetapkan oleh Kemendikbud ini sangat bertumpu kepada internet dan kuota. Padahal kita tahu di negara maju sekalipun BDR yang bertumpu kepada internet dan kuota itu tidak efektif 100% atau katakanlah banyak mengalami kendala. Baik, ini kita terkendala mungkin dari segi penyelenggaraan belajar daring, yaitu dari mungkin pemerataan daerah-daerah yang potensi sinyalnya cukup. Ini masih kurang ya Pak, seperti masih banyaknya daerah-daerah yang mempunyai blank spot. Ini sebenarnya metode seperti apa yang harusnya ditetapkan? Baik, saya lanjutkan juga seperti tadi.
karena kita sudah tahu disparitas digital, disparitas wilayah, kabupaten, kota di Indonesia ini tentu sangat luas. Bahkan tantangan yang kita hadapi itu lebih berat dari negara maju sekalipun. Sehingga mestinya BDR ini tidak bertumpu kepada internet atau kuota. Nah, jadi Kemendikbud mestinya sudah, makanya ini kami sudah menyuarakan ini dari Hardiknas tahun lalu bahwa Kemendikbud memerlukan sebuah grand design yang berbeda dalam menghadapi pandemi di Indonesia. Di mana kita memang sudah melihat juga ada perubahan-perubahan di daerah tertentu, ada istilah guru kunjung, kemudian menggunakan atau memberikan pertemuan-pertemuan terbatas atau tatap muka terbatas di wilayah-wilayah tertentu yang memang pandeminya tidak seperti di daerah perkotaan misalnya. Nah, kesalahan umum yang kami lihat adalah kebijakan yang ditetapkan ini itu bersifat nasional. Nah, padahal kita tahu disparitas wilayah, digital, kemudian ada bahkan negara di daerah tertentu yang blank spot. Nah, ini hanya ditangani oleh kuota, oleh pemerintah. Padahal kita bisa melihat sendiri dari evaluasi tahun lalu, hanya 50% dari seluruh kuota yang akan diberikan ini bisa tersalurkan. Itu artinya 50% dari para pelajar, mahasiswa dan sebagainya tidak bisa menikmati kuota ini. Artinya pembelajaran daring dengan mengandalkan kuota ini belum efektif sama sekali. Sehingga harus ada terobosan lain dari pemerintah untuk bisa mengefektifkan pembelajaran sehingga tidak terjadi learning loss yang sudah diakui sendiri oleh kementerian. Nah, jadi sebetulnya banyak alternatif lain. Alternatif apa saja itu Pak yang bisa diterapkan? Tadi Anda sempat menyampaikan FSGI sudah sempat menyuarakan kepada Kemendikbud beberapa usulan, dan bagaimana respon dari Kemendikbud sendiri? Baik, jadi di antara beberapa alternatif yang memang sudah dilaksanakan, kita lihat itu ada guru kunjung. Bagaimana guru bisa mendatangi siswa di daerah tertentu. Kemudian alternatif pembelajaran tatap muka terbatas, ini yang kementerian sendiri tidak berhasil juga menerapkan walaupun sudah ada SKB relaksasi yang pada tahun lalu di mana tahun ajaran baru akan diadakan tatap muka terbatas. Tetapi sekali lagi ini kebijakan secara nasional, tidak melihat ke daerah-daerah tertentu, sehingga begitu dalam satu kabupaten ada dikenal zona merah atau zona umum, maka pembelajaran langsung dihentikan. Padahal di sekolah-sekolah tertentu masih sangat memungkinkan. Jadi kembali lagi seperti tadi, mestinya pemerintah memahami disparitas wilayah Indonesia ini sehingga penetapan baik itu BDR maupun pembelajaran tatap muka di sebuah sekolah itu ditentukan oleh sekolah itu sendiri. Jadi sesuai dengan kondisi wilayahnya. Nah, jadi alternatif lain, pembelajaran tatap muka ini tidak juga harus dilaksanakan hanya di sekolah. Ada wilayah-wilayah tertentu yang memiliki daerah di sekitarnya cukup luas, ada padang-padang rumput, ada gubuk, ada pantai, bahkan untuk di wilayah-wilayah seperti saya sendiri berada di Lombok, Nusa Tenggara Barat, kita bisa mengadakan tatap muka di pantai. Karena dari pengamatan FSGI sendiri, ada sekolah yang melaksanakan tatap muka di sekolah, tetapi siswanya sepertinya malah terbebani dengan aturan harus begini, protokol kesehatan. Akhirnya kan proses pembelajaran justru tidak tercapai dengan lebih baik dari BDR itu sendiri. Nah, jadi tidak bisa langsung kalau BDR tidak efektif, adakan tatap muka. Tetapi tatap muka yang dimaksud adalah di sekolah saja. Mestinya Kemendikbud memberikan solusi maupun alternatif, tatap muka tidak harus di sekolah dong. Jadi bisa menggunakan wilayah-wilayah lain dengan cara-cara berbeda yang khas untuk di daerah tertentu. Nah, itu yang kami maksudkan. Baik, nah ini Pak, sempat ada wacana dari pemerintah juga untuk segera memberlakukan belajar tatap muka secara serentak. Bagaimana pandangan Anda soal kebijakan ini? Apakah terkesan terburu-buru di tengah pandemi? Baik,
Jadi ini kan diambil keputusan, jadi kami sempat mengatakan ini juga merupakan bentuk kemalasan berpikir dari pemerintah yang pada saat awal tahun 2021 dulu ingin menetapkan pembelajaran tatap muka. Kenapa Jadi, itu, Pak? Karena BDR tidak efektif atau pembelajaran daring tidak efektif, tetapi tatap muka sendiri kita tidak siap gitu. Ya. Maka begitu ada beberapa sekolah yang mencoba tatap muka, kemudian terjadi adanya klaster-klaster baru tentang pandemi corona ini. Nah, mestinya dari awal jika memang tatap muka akan ditetapkan, pemerintah harus bisa memastikan kesiapan sekolah. Tidak berdasarkan form yang kemudian dikirim ke sekolah, tetapi tidak ada pengecekan faktual ke sekolah-sekolah tertentu atau ini yang untuk menyatakan mereka siap. Jadi kita semua menginginkan tatap muka, semua siswa menginginkan tatap muka, tetapi dengan kondisi sarana dan prasarana protokol kesehatan hampir pasti sulit untuk dilaksanakan untuk di sekolah-sekolah khususnya yang mungkin dengan kondisi yang kurang maju. Nah, karena kemudian PTM hanya diputuskan di sekolah, sementara kondisi prokesnya belum memenuhi, maka ini juga tidak berjalan. Jadi kita khawatir kalau memang ini ditetapkan. Nah, mestinya diberikan alternatif lain. Kita harus berpikir alternatif lain bahwa PTM tidak harus di sekolah. Nah, ini yang kita inginkan sebetulnya. Baik, ini artinya memang dalam membuat kebijakan terkait dengan penyelenggaraan pendidikan, pemerintah harus melakukan pengecekan faktual ya Pak di setiap sekolah yang ada di daerah-daerah. Kita akan lanjutkan dialog kita usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami.